Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Alifa Nurfatona dari kelompok Grails. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai sebuah tokoh yang begitu menginspirasi saya, yaitu Greta Thunberg. Greta Thunberg Eleonora Edman Thunberg lahir pada 3 Januari 2003. Beliau merupakan aktivis lingkungan Swedia yang bekerja mengampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Pada bulan Agustus 2018, ia menjadi tokoh terkemuka untuk memulai pemogokan sekolah pertama yang bertujuan pada kepedulian terhadap iklim di luar gedung parlemen Swedia. Pada November 2018, ia berbicara di TEDx Stockholm, dan pada Januari 2019, ia diundang untuk berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Greta Thunberg lahir pada 3 Januari 2003. Ibunya adalah penyanyi opera Swedia, Malena Edman, dan ayahnya adalah aktor Svante Thunberg, yang diberi nama setelah kerabatnya yang jauh, Svante Arrhenius. Kakeknya adalah aktor dan sutradara Olof Thunberg. Pada Desember 2018, Thunberg menggambarkan dirinya telah didiagnosis dengan sindrom Asperger, gangguan obsesif kompulsif, OCD, dan mutisme selektif. Untuk menurunkan jejak karbon keluarganya, dia bersikeras mereka menjadi vegan dan berhenti terbang. Pada 20 Agustus 2018, Thunberg yang saat itu duduk di kelas 9 memutuskan untuk tidak bersekolah sampai pemilihan umum Swedia 2018 pada 9 September setelah gelombang panas dan kebakaran hutan di Swedia terjadi. Tuntutannya adalah bahwa pemerintah Swedia mengurangi emisi karbon sesuai dengan persetujuan Paris, dan dia memprotes dengan duduk di luar Riksdag setiap hari selama jam sekolah dengan tanda Skolstrejk for Climate atau pemogokan sekolah untuk iklim. Setelah pemilihan umum, dia terus melakukan aksi mogok sekolah yang berlangsung hanya pada hari Jumat dan kemudian mendapatkan perhatian dunia. Dia menginspirasi siswa sekolah di seluruh dunia untuk mengambil bagian dalam pemogokan siswa. Pada Desember 2018, lebih dari 20.000 siswa telah melakukan pemogokan setidaknya 270 kota. Thunberg memuji aktivis remaja di sekolah Parkland di Florida yang mengorganisir gerakan untuk hidup kita sebagai inspirasi untuk memulai pemogokan untuk iklim di sekolahnya masing-masing. Greta Thunberg berpartisipasi dalam demonstrasi perubahan iklim di luar Parlemen Eropa di Brussels. Pada Oktober 2018, Thunberg dan keluarganya mengendarai mobil listrik ke London, di mana ia menyapa deklarasi pemberontakan yang diselenggarakan oleh pemberontakan kepunahan di seberang gedung parlemen. Pada 24 November 2018, dia berbicara di TEDx Stockholm. Dia berbicara tentang dirinya yang menyadari ketika dia berusia 8 tahun bahwa perubahan iklim ada dan bertanya-tanya, mengapa itu bukan berita utama di setiap saluran berita? Seolah-olah ada perang dunia yang sedang terjadi, tetapi tidak ada yang peduli. Dia mengatakan dia tidak pergi ke sekolah untuk menjadi ilmuwan iklim, seperti yang disarankan beberapa orang, karena banyak penelitian telah dilakukan dan hanya penyangkalan, ketidaktahuan dan tidak adanya tindakan yang tersisa berspekulasi bahwa anak-anak dan cucu-cucunya akan bertanya, mengapa mereka tidak mengambil tindakan pada tahun 2018 ketika masih ada waktu? Dia menyimpulkan dengan, kita tidak dapat mengubah dunia dengan bermain sesuai aturan, karena aturan harus diubah.
Thunberg berpidato pada KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP24 pada 4 Desember 2018 dan juga berbicara di hadapan Majelis Pleno pada 12 Desember 2018. Pada 21 Februari 2019, ia berbicara di sebuah konferensi Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan kepada Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, di mana ia menuntut agar tetap memenuhi tujuan perubahan iklim. UE harus mengurangi emisi CO2 mereka setidaknya 80% hingga 2030. Kemudian dia bergabung dalam protes tentang iklim di Brussels. Greta Thunberg adalah salah satu pemenang kompetisi penulisan artikel debat Svenska Dagbladet tentang iklim untuk kaum muda pada bulan Mei 2018. Thunberg dinominasikan sebagai penerima hadiah perusahaan listrik Telge Energi yang untuk anak-anak dan orang muda yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Hadiah iklim anak-anak tetapi ditolak karena para finalis harus terbang ke Stockholm. Pada November 2018, ia dianugerahi beasiswa Freyhuset dan model peran muda tahun ini. Pada bulan Desember 2018, majalah Time menyebut Thunberg salah satu dari 25 remaja paling berpengaruh di dunia tahun 2018. Setelah pemogokan iklimnya mendapatkan popularitas, Thunberg menjadi target upaya untuk mendiskreditkannya atau memanfaatkan profilnya yang tinggi. Pada akhir tahun 2018, Ingmar Renstock, pendiri Yayasan Nirlaba We Don't Have Time, merekrut Thunberg untuk menjadi penasihat remaja yang tidak dibayar dan menggunakan nama dan gambar Thunberg tanpa sepengetahuan atau izinnya untuk mengumpulkan jutaan dana untuk for WDHT. Anak perusahaan dari Yayasan We Don't Have Time AB, di mana Renstock adalah CEO. Greta tidak menerima uang dari perusahaan tersebut. Dia mengakhiri peran penasihat sukarela dengan WDHT, menyatakan bahwa dia bukan bagian dari organisasi manapun, benar-benar mandiri, dan apa yang saya lakukan sepenuhnya gratis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.